Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Ketua DPW PTPI Sumatera Utara, yang saya hormati pengurus PTPI Sumatera Utara, yang saya hormati juga narasumber hari ini, yaitu Coach Julham dan Coach Yanwar Hakim. Nah, yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta The Sumut Trainer Fest 2023. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman, baik mahasiswa maupun Bapak Ibu guru yang ada hadir pada hari ini. Nah, untuk pada hari ini, hari terakhir kita, di mana The Sumut Trainer Fest 2023 ini bertema ya. Hari ini Coach Julham mengambil tema yaitu bisnis bertumbuh, kuat dan tahan lama. Sebelumnya, saya sapa dulu Coach Julham. Sudah berada di tempat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Coach? Siap, sekali. Oke, sebelumnya juga teman-teman, saya berharap para teman-teman untuk bisa mengganti namanya, nama kemudian asal kota, dan diharapkan juga jikalau berkesempatan untuk menghidupkan kamera dan menggunakan background The Sumut Trainer Fest 2023. Nah, sebelumnya itu saya sapa dulu dengan semboyan ataupun yel-yel dari PTPI. Kita bilang PTPI be kompeten, be profesional. Seperti itu ya. Tangan sambil digenggam. Oke. Yuk, aktifkan semua suaranya. Sebelumnya kita sapa lu dan kita buat yel-yelnya. PTPI be kompeten, be profesional. Oke, terima kasih. Seperti biasa, pembukanya ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Saya persilakan kepada Coach Julham, semangatnya untuk malam ini, pastinya juga untuk teman-temannya. Silahkan, Coach Julham. Ya baik, terima kasih Coach Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach Julham. Selamat malam. Senang bisa hadir di sini, dikasih kesempatan untuk sharing kepada Bapak Ibu sekalian, para guru-guru, ya, trainer, kemudian seluruh peserta ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan hari ini saya membawa tema dalam rangkaian kegiatan PTPI, yaitu tema saya hari ini adalah bisnis bertumbuh, kuat, dan tahan lama. Ya, jadi ini menarik ini sebenarnya. Banyak orang yang bangun bisnis di awal, habis itu karena terjangan badai, berhenti, kemudian tidak lagi bangkit. Gitu. Ada yang bangun bisnis tapi nggak tumbuh-tumbuh, begitu terus sampai akhirnya gitu, sampai menyerah. Kemudian ada juga yang bangun bisnis gitu, tapi nggak tahu bisnisnya bagaimana ke depan, jadi jalankan aja seperti apa yang bisa dijalankan. Hari ini kita coba sharing, dan ini merupakan berdasarkan experience pengalaman saya ketika saya melakukan pendampingan bisnis kepada beberapa klien atau mitra kerja saya. Mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Izin saya mau share materi, ya. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks bisnis, ya, apa sih bisnis gitu? Saya mengambil filosofi ketika satu bisnis itu bisa dikatakan bertumbuh. Saya mengambil analogi atau logikanya yang sederhana terkait dengan pohon. Pohon itu dia bisa tumbuh, berkembang, kemudian hasilnya adalah buah yang baik. Artinya, ketika kita ingin membangun satu bisnis, sebenarnya bisnis apa yang mau kita bangun? Bisnis itu, kalau kita ingin perkuat, adalah kaitan value corporation-nya. Value ya. Values itu apa? Values. Nilai-nilai yang ingin dibangun apa dari satu bisnis tersebut. Ya, ini yang harus dipahami. Karena kalau bisnis hanya sekedar ikutan, atau bisnis hanya semangat-semangat tapi tidak memiliki values, itu sama aja kita tidak akan bisa dan tidak akan pernah bisa bertumbuh. Kenapa? Karena values ini sama seperti akar di pohon. Akar inilah yang nanti menyerap saripati, kemudian menyalurkan dan mengokohkan dari pohon tersebut. Ya. Jadi bisnis itu value-nya harus hadir dulu. Value. Ya.
nilai-nilainya. Atau bisa juga diistilahkan dalam konteks mindset bisnisnya apa gitu. Contoh sederhana misalnya kita mau buat bisnis apa ya bisnis properti yang bagaimana yang mau kita bangun gitu. Values-nya apa ya, nilai-nilainya apa. Misalnya rumah yang sederhana, minimalis, kemudian low cost misalnya. Ini kan bicara kaitan values. Yang rumah yang bagaimana? Jadi values yang dibangun di situ apa? Rumah yang nyaman, kemudian rumah yang memiliki dedikasi ya, memiliki kenyamanan tadi, kemudian multifunction ya. Ini kan values-nya harus ada nih. Nilai manfaatnya yang diinginkan. Sehingga nanti dari proses yang kita bangun ya, itu akan terus ya tumbuh menjadi batang yang kuat. Di situ nanti ada missionnya kita dan menjadi cabang ya. Itu yang target-target atau sasaran yang kita dapatkan. Kemudian nanti sampai menjadi satu aktivitas ya, program itu dalam bentuk daun dan seterusnya. Buah dalam konteks ini adalah riset hasil. Kita nggak akan bicara masalah hasil, bicaranya lebih penguatan kepada proses. Karena kalau value corporation terbangun dalam satu bisnis, maka akan muncul namanya service product. Service product ini akan membantu terbentuknya revenue. Ini kaitan dengan bisnis bertumbuh. Jadi kalau kita lihat bisnis kita hari ini ada, tapi tidak kuat, ya, kemudian ada, tapi tidak tumbuh, ini perlu dipertanyakan, ya, mindset bisnisnya yang dibangun apa gitu, ya. Dasar membangun bisnisnya apa gitu, dan nilai yang ingin dikembangkan, dikuatkan apa dari bisnis tersebut. Bagi Bapak Ibu nanti sekalian bisa konsultasi khusus kalau kaitan dengan masing-masing bisnis, karena setiap bisnis stylenya beda, kemudian setiap bisnis value yang dikembangkan juga yang akan dibangun itu juga pasti berbeda. Kemudian ya, tahap kedua itu adalah bagaimana bisnis itu kuat ya. Bisnis kuat ini kan kaitan dengan eh, rasa ujian, satu ujian. Kalau seorang pebisnis, orang yang memiliki usaha bisa kuat ya, artinya dia bisa melewati satu ujian. Ujian yang tertinggi itu adalah ujian rasa. Ujian rasa itu apa? Rasa menyerah, rasa putus asa, rasa ingin dihargai, ego dan lain-lain. Ini kaitan dengan sana. Kenapa muncul ya, atau tidak mendapatkan satu rasa yang bagus atau tidak bisa melewati yang namanya ujian rasa tersebut? Karena kita membangun bisnis kadang-kadang tidak memiliki alasan jelas kenapa itu dilakukan. Jadi kalau kita konteksnya saya mengadopsi satu matrik atau satu modelnya Ikigai, ini yang dikembangkan di Jepang ya, perusahaan-perusahaan Jepang. Kadang-kadang orang yang ingin membangun bisnis itu dasarnya karena dia suka, ya. Dia cinta, dia ingin melakukan itu. What you really love, ya. Tapi di sisi yang lain, dia tidak melihat apa yang menjadi kebutuhan publik, kebutuhan stakeholder, kebutuhan masyarakat. Ini bicara what the world needs. Atau dia hanya bicara tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau stakeholder, tapi dia bukan menjadi bagian yang disukainya. Ini menjadi satu problem. Tapi kalau dia menjadi sesuatu yang disukainya, ini menjadi satu mission. Kemudian, kalau kita ingin menjalankan satu bisnis supaya fokusnya di mana? Di what you are good at. Apa yang menjadi keunggulan ya, dari satu bisnis tersebut. Sehingga dengan konteks itu nanti ada satu alasan kenapa orang mau membeli, beli lagi. Jadi bisnis bertumbuh kuat itu ketika orang punya kepuasan. Ya. Orang mau beli dan beli lagi. Setelah itu apa? Orang akan melakukan namanya referral, ya, mereferensikan kepada orang lain bahwa produk si A, produk dari toko si B, produk dari satu usaha atau jasa tersebut itu baik, sehingga dia akan memviralkan, mereferensikan kepada orang lain untuk membeli dan menggunakan. Ini kaitan itu. Dalam konteks bagaimana supaya kuat ini, ya, eh, kita harus mulai dari mana gitu, untuk melakukan aktivitas supaya proses yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik dan benar.
Maka Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari apa yang kita unggul dalam diri kita, dalam bisnis kita. Kemudian kita lihat sesuai dengan kebutuhan pasar dan apa yang menjadi kita sukai, yang kita lakukan terus ya dan terus gitu. Sehingga kita menjadikan itu sesuatu yang menjadi passion dalam kehidupan kita. Inilah yang merupakan hal yang paling penting ketika kita beraktivitas dalam satu bisnis ya. Jadi konsep ikigai itu menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan proses bisnis ya dengan pola yang pas ya, dengan sesuai ya, dengan penuh eh, pertimbangan, dengan penuh eh, analisa terhadap apa yang menjadi bagian keunggulannya, maka dia akan menjadi eh, bisa menjalankan bisnis itu menjadi baik. Dalam konteks ikigai, nah ini tahapannya ya. Jadi kalau kita ingin start, bisa dari apa yang dibutuhkan stakeholder, apa yang menjadi keunggulan kita, atau bisa dari keunggulan kita apa yang dibutuhkan oleh stakeholder. Sehingga ini proses ruang tersebut akan terbentuk dan kita bisa mengeksplor lebih jauh tentang produk itu atau kompetensi kita sehingga orang bisa menerima dengan baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini karena waktunya relatif singkat ya, tapi nggak apa-apa saya akan modifikasi. Tahan lama. Tahan lama ini sustainability ya. Artinya bisnis itu berkepanjangan. Bisnisnya nggak musiman gitu. Tapi bagaimana bisnis itu berkembang terus dan membesar ya. Dan bisa memberikan nilai manfaat yang lebih banyak kepada semua orang. Maka tahan lama ini sustainability adalah tergantung bagaimana cara kita merespon. Artinya dalam bisnis ini bukan bicara masalah hasil, tapi bicara tentang proses. Jadi untuk menguatkan proses, biasanya yang saya tawarkan kepada klien atau kepada mitra gitu, coba lakukan bisnis berdasarkan atau menggunakan activity based management. Jadi kita berangkat berdasarkan kerangka aktivitas yang dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Nanti dievaluasi. Kemudian kita bisa gunakan tools 4DX atau 4 disiplin untuk eksekusi. Artinya ada widely important goals yang harus kita tentukan, sasaran yang ingin kita capai, ada posisi X to Y yang ingin kita dapatkan, kemudian ada report secara harian yang harus kita lihat sejauh mana kita melakukan aktivitas itu, merespon semua aktivitas yang ada. Kemudian kalau ada kesalahan, kita harus berani mengakui dan melakukan proses perbaikan. Atau istilah yang lain itu monitoring evaluasi. Toolnya bisa menggunakan problem identification corrective analysis atau action ya. Artinya dengan di sini kita kalau menemukan satu masalah yang sama setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan masalahnya itu juga tidak menemukan satu solusi, berarti kita tidak pernah mengidentifikasi akar masalahnya. Kemudian yang ketiga dari proses sustainability atau tahan lama ini adalah melakukan dengan benar. Benar ini artinya sesuai dengan SOP. Dia harus menjadi satu culture atau habit. Jadi kita bisa gunakan tools 4 on. Ini saya coba jelaskan. Dalam konteks 4 disiplin eksekusi, kadang-kadang kita tuh punya satu tujuan atau sasaran. Tapi dalam pelaksanaan aktivitasnya, itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya atau semestinya. Sehingga proses eksekusinya tidak excellent. Kalau ibarat roda gigi atau roda yang berputar satu dengan yang lainnya, kalau dia tidak selaras, maka tidak akan menjadi satu gerakan yang memberikan impact ya, dampak yang begitu besar. Jadi kita harus memikirkan apa yang menjadi lead measure pengungkit sehingga nanti itu bisa berjalan dengan baik. Maka perlu ada ukuran-ukuran ya, lead measure indikator-indikator pencapaian dalam setiap minggu, dalam setiap bulannya kita gunakan melalui yang namanya tadi activity based management atau daily activity report. Kemudian melihat permasalahan ini salah satu tool ya. Jadi problem identification and corrective action itu apa menjadi KPI, key performance indikator dari satu proses bisnis atau unit atau bagian dari bisnis kita apa saja.
achievementnya apa, pencapaiannya sejauh mana, targetnya yang diinginkan apa. Nanti dia lihat di situ bagaimana terjadinya gap ya, variasinya, kemudian apa yang menjadi isu, kunci, akar masalah, terus corrective actionnya ada. Harus ada PIC dan ada deadline. Sehingga proses masalah-masalah yang muncul dalam bisnis itu dapat diselesaikan dan tidak menumpuk menjadi bumerang sehingga bisnis akan tersendat dan tidak akan bisa bertumbuh. Ini yang saya bilang 4 on itu toolnya. Jadi bisnis itu harus memiliki satu visi yang jelas. Dan visi itu harus punya passion ya, dari orang yang melakukan bisnis tersebut. Dan siapa saja, baik tim dalam bisnis itu, hingga actionnya itu akan sama, selaras. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, dalam bisnis kita nggak bisa berdiri sendiri, harus bercollaboration. Maka perlu ada networking, harus membangun silaturahmi, untuk apa? Melakukan akselerasi-akselerasi. Dalam bisnis itu kita akan ketemu namanya S curve atau kurva S. Pada titik tertentu kita akan mengalami status stagnan, ya. Sehingga kita harus melakukan satu inovasi ya, dengan meningkatkan jejaring atau berkolaborasi dengan banyak banyak pihak. Ini yang akan membantu Bapak Ibu sekalian bisnisnya bisa bertumbuh, ya, kuat dan tahan lama. Saya pikir ini sebagai pengantar ya pada malam hari ini ya Gus Fadli. Mudah-mudahan nanti kepada Bapak Ibu peserta sekalian yang ingin berdiskusi, bertanya, silakan ya. Ini menarik sebenarnya kasus-kasus yang saya hadapin, saya lakui ini memang berdasarkan case-case di lapangan, kita modifikasi hingga ini bisa menyelesaikan dan atau juga bisa membantu scale up dari bisnis atau usaha yang sedang dijalankan oleh kawan-kawan sekalian. Terima kasih, saya kembalikan kepada Gus Padli. Terima kasih Coach Julham, luar biasa ya pemaparan hari ini. Walaupun nampak kulit-kulitnya saja, tapi kita tahu bentuk bagaimana supaya bisa bisnis itu tumbuh, bisa bisnis itu kuat, dan bisnis itu tahan lama. Tapi alangkah baiknya kita bisa berdiskusi lebih hebat, karena Coach Julham sudah siap untuk menerima masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang tajam berkaitan dengan bisnis tumbuh, kuat, dan tahan lama. Nah, tidak memperpanjang kalam, ada ini langsung menantang jadinya kan, bertanya. Nah, salah satunya dari Ibu Wahyuni, SMA Negeri 1. Silahkan, Bu Wahyuni. Sebelumnya, boleh di suaranya. Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini sedikit menjadi masalah saya sebenarnya, Pak. Karena terus terang, selama masa pandemi kemarin, Pak, saya ada membuka usaha. Kalau menurut saya itu prospeknya sangat-sangat baik, ya. Waktu itu saya mencoba usaha membuat ombus-ombus, Pak. Karena kebetulan memang di Sumatera Utara itu tidak kurang berkembang gitu, tidak ada orang yang khusus gitu. Jadi pada saat saya membuat ombus-ombus kemudian saya bawa ke sekolah, teman-teman yang Batak itu Pak memang mengapresiasi dengan sangat baik dengan rasa yang saya buat, sehingga saya punya keberanian untuk membuat ombus-ombus. Dan pada saat itu saya sudah pagi saja saya sudah bisa punya keuntungan 150.000. Bahkan saya kalau pagi itu sempat membuat kadang sampai orderan saya 300-500 pagi aja, Pak. Kalau minggu itu bahkan orderan saya sampai kewalahan saya membuatnya. Hanya setelah pandemi, jam kerja kita juga dituntut untuk bisa stay di sekolah. Alhasil kegiatan itu jadi terhenti, Pak. Karena apa? Karena saya tidak berani berkolaborasi seperti yang Bapak sampaikan tadi. Saya tidak berani melakukan pendelegasian, berkolaborasi dengan orang untuk melakukan apa yang sudah saya mulai, gitu Pak. Sampai saat ini saya masih kepingin itu untuk berbuat, cuma karena memang kondisi kerja kita juga harus maksimal, sehingga kegiatan itu jadinya terhenti. Padahal kalau menurut saya rasa bahkan kadang sama yang orang Batak itu kalau sudah tahun baru orderan saya sangat meningkat itu Pak. Sampai ada kadang yang bilang waktu itu, saya Kak
sudah saya pending ini untuk beli bolu gara-gara postingan kakak gitu ya. Oke. Kemudian jadi itu tadi saya tidak berani. Jadi kira-kira apa trik yang bisa saya lakukan supaya saya juga punya keberanian untuk itu gitu Pak? Oke, siap Bu Wahyuni. Nah, Bu Wahyuni ini Coach Julham bertanya berkaitan dengan masalah kemarin di pandemi sudah berkembang. Nah, di poinnya ini berarti di poin bisnis bertumbuh kuat dan tahan lama. Mungkin di poin bertumbuhnya ada. Mungkin masalahnya di kuat dan tahan lamanya ini bagaimana bisa terus bertahan seperti itu Coach Julham. Bisa seperti itu saya tarik. Oke, Coach Julham bisa langsung digas pertanyaan jawabannya, Ya, baik. pertanyaannya. Terima kasih Bu Wayuni atas pertanyaannya, menarik ya. Memang pada kondisi pandemi kemarin banyak yang mengalami apa ya, kejutan ya, kejutan atau tsunami bisnis lah. Ya, dengan kondisi itu banyak yang kolaps, banyak yang berhenti, banyak yang tidak berani mengambil risiko karena memang satu kondisi. Kalau namanya kondisi, kalau saya menganggap itu kondisi force major. Force major itu memang di luar kendali dan kuasa kita. Tapi sekarang saya pikir setelah pasca pandemi ini, Ibu Wayuni udah bisa mulai lagi bangun bisnisnya. Kalau misalnya masa pandemi kemarin, ya, kita orientasi bisnisnya harus merubah ya value-nya. Karena kalau kita menjual masih piece to piece atau dalam konteks orang perorangan itu akan repot ya. Kemudian orang dalam membeli produk yang misalnya makanan dan lain-lain harus memiliki satu legalitas. Maka prosedur administrasinya diselesaikan dulu kaitan dengan BPOM atau SNI atau dengan izin perizinannya, kemudian kita kemas dalam bentuk kemasan dan itu dijual dengan pasar yang ada ya, market share yang ada atau kita buat market share sendiri. Karena dalam bisnis yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengcreate bisnis ya, mengcreate pasar ya, mengcreate market. Itu yang paling penting. Kalau kita pakai marketnya orang ya seperti marketplace yang ada sekarang, kita terpaksa mengikuti regulasinya. Tapi kalau kita membuat market sendiri, pasar sendiri, segmentasinya ya selama ini Ibu sudah banyak yang beli gitu ya. Ini bisa dikelola misalnya menggunakan fasilitas online, medsos dan lain-lain. Artinya ketika kita ingin bertumbuh tersebut, value-nya tadi dengan setiap kondisi pasti harus disesuaikan ya. Seperti ibu tanam pohon mangga misalnya. Itu dalam kondisi banjir ya nggak bisa mangganya dipertahankan, harus dimodifikasi akarnya atau tempatnya, wadahnya tadi. Supaya apa? Supaya akarnya kuat atau value-nya direorientasi kembali. Tapi setelah pasca tidak ada banjir lagi atau tidak kondisi bagus dan posisi tanahnya juga bagus, maka tanaman itu layak. Makanya harus value-nya dikuatkan, mindset bisnisnya dikuatkan kembali. Tapi kalau saya berpikir sekarang bagus bisnis ibu itu. Nah, sekarang value-nya apa nih? Ombus-ombus versinya apa gitu ya? Enak di lidah, kemudian apalagi value-nya eh, krenyes atau maknyes misalnya kayak gitu, kemudian eh, apa membuat orang ketagihan misalnya kan ada value-nya tuh ya. Bagaimana kita memproduk ombus-ombus yang enak dan membuat orang ketagihan ingin beli lagi. Artinya di sini QC-nya, quality control harus diperhatikan banget. Kaitan kolaborasi yang saya maksud dalam proses memproduksi produknya itu tetap di ibu. Tapi dalam proses market share-nya atau marketplace-nya atau proses agensinya itu bisa berkolaborasi dengan pihak yang lain. Atau ibu bisa masuk jejaring, networking, atau komunitas. Atau buat tadi market sendiri. Kuat ini bicara masalah keunggulan ya. Ketika orang-orang sudah sangat respect dan eh, menyambut baik dengan produk. Ingat Bapak Ibu sekalian, dalam bisnis itu pasti ada ujian. Kalau saya bilang siklus 7, ya siklus 7. Siklus itu siklus 7. Artinya ketika kita bangun bisnis di bulan pertama atau di tahun pertama itu bagus, ya berkembang gitu, hasilnya bagus gitu. Kemudian dimasuk di bulan kedua atau minggu kedua atau eh, tahun kedua itu tumbuh. Di tahun ketiga biasanya kita mendapati satu tantangan, ya 3, 4, 5, 6, 7 itu kalau kita nggak bisa melewatin di 4, 5-nya, maka 6, 7-nya kita akan decline. Ya, ini siklus 7 saya bilang. Jadi dalam satu bisnis itu, ini yang harus dijaga. Karena di awal itu pasarnya adalah orang-orang dekat kita.
ketika kita produksi lebih banyak lagi, berarti pasarnya akan diperluas. Dan di sini punya tantangan. Ada yang mengkomplain terkait bentuknya, ada yang komplain terkait dengan cita rasanya, ada yang komplain terhadap dengan packagingnya atau labelingnya, sampai simbol pun kadang-kadang menjadi satu persoalan. Inilah menjadi ujian. Apakah kita langsung harus menyambut semua permintaan pasar? Enggak juga. Jadi kalau dalam konsep Ikigai itu, memang ada stakeholder kebutuhan pasar yang kita penuhin. Dalam di sini adalah ombus-ombus, tapi keunggulan dari produknya Ibu Wahyuni, ombus-ombusnya di mananya gitu, ya, cita rasanya di mananya gitu, yang membuat itu khas, unik ya. Kemudian karena Ibu tadi membuatnya dengan penuh perhatian, penuh dengan kesukaan, sehingga proses ombus-ombus itu memang bisa dinikmatin. Jadi kalau kita pahami, kalau ibu kita atau istri kita masak misalnya, dia dalam suasana hati yang tidak senang atau merasa sedih, itu makanan juga tidak enak gitu. Jadi tidak ada rasa cinta di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita tadi udah sesuai dengan keunggulan dan bakat talentnya ibu, maka ini dijalani dengan sukaria gitu. Jadi ujian itu ya tetap ada, hanya saja harus menghadapinya di modifikasi atau reorientasi eh, value dari corporation atau value dari bisnisnya, gitu Bu Ayu. Oke, terima kasih Coach Julham. Nah, gimana Bu Wahyuni? Berarti ini Bu Wahyuni harus kolaborasi, dan kemudian juga buat brand-brand, istilahnya kalimat brand-brand ya, yang unik, yang mungkin membuat itu bisa orang bertanya-tanya, ini ombus-ombusnya beda nih. Nah, kemudian gunakanlah jejaring sosial supaya bertahan dan bisa berkolaborasi, jangan hanya cuma di daerah luar lingkup di situ saja. Itu yang mungkin membuat kita lebih kuat dan tahan lama. Seperti itu Bu Wahyuni. Gimana Bu Wahyuni? Baik, terima kasih. Mungkin nanti saya akan mencoba kembali karena memang penasaran, kepingin lagi membuat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Wahyuni atas partisipasinya untuk hari ini. Oke, next. Ada lagi untuk bertanya, baik yang melalui via chat juga boleh. Kemudian juga langsung angkat tangan. Nah, ini dia Ibu Siti Marlina. Oke, silahkan Bu Siti Marlina. Oke, Bu Siti Marlina, boleh di open suaranya. Selamat malam, Coach. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Coach, terima kasih untuk materinya. Mohon maaf tadi terlambat karena Siap. memang kondisi kurang sehat. Coach, saya punya bisnis, tapi bisnis saya stuck, Coach. Nggak saya salahkan orang lain, yang saya salahkan diri saya sendiri, Coach. Karena saya selalu berada di zona nyaman. Jadi kebetulan saya itu kemarin kerjasama dengan aplikasi yang berasal dari negeri jiran, Malaysia. Itu berbasis aplikasi di smartphone, namanya Tim Quran. Jadi aplikasi itu aplikasi untuk belajar Quran, gitu Coach. Dan bahkan bisa dikatakan saya orang pertama di Sumatera Utara, Coach. Oh, nice. Nah, jadi tapi itu kesalahan saya memang. Jadi waktu itu memang dari aplikasi itu masih berbahasa Malaysia, Melayu ya. Jadi saya bilang sama owner, Kang, kalau bisa ini kita buat bahasa Indonesia karena mau diinternasionalkan gitu kan. Bahasa Indonesia aja kita menafsirkan Quran sering salah, apalagi bahasa Melayu gitu. Takutnya misunderstanding gitu. Nah, sampai ke situ gitu. Jadi akhirnya terus revisi aplikasi itu, akhirnya sampailah sekarang di beberapa bahasa gitu. Nah, tapi masalahnya di saya itu adalah saya nggak menjalankan bisnis ini, Coach. Kayak mana nih, Coach? Saya merasa saya bukan seorang entrepreneur gitu. Saya merasa saya seorang pendidik, saya nggak pinter negotiate ke orang lain, bahkan yang di bawah-bawah saya sudah levelnya udah negotiate gitu, Coach gitu. Jadi ini gimana, Coach? Apakah saya apakah saya seorang guru ini bisa menjadi seorang business woman gitu. Kebetulan suami saya juga pengusaha kecil-kecilan, Coach. Jadi saya lihat keribetan dia dengan bisnisnya, saya juga mumet gitu.
Apakah itu pengaruh sama saya, Coach? Gitu. Terima kasih ya, Coach. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bu Siti Mardina. Ini berkaitan dengan teknologi nih, kombinasinya ke teknologi di mana Bu Siti Mardina ini kemarin menjalankan usaha bisnis berkaitan dengan aplikasi belajar Quran, Iya. kemudian berbahasa Malay. Nah, mungkin gimana nih solusinya Coach biar biasanya back to teacherpreneur namanya ya. Walaupun guru tapi ada nuansa trainernya. Jadi gimana solusinya dari Coach Julham untuk memberikan satu tips and trick berkaitan dengan teacherpreneur ini? Nah, silakan Coach. Ya, baik. Terima kasih, Coach Parli. Terima kasih pertanyaannya, Bu Siti. Jadi, menarik ya. Ini yang saya bilang dalam konsep Ikigai itu. Kita itu kalau tidak menemukan apa yang good at-nya kita, apa yang baiknya di kita, atau unggulnya kita, gitu. Dan tidak melakukan itu. Ini contoh tadi ya, aplikasi Al-Quran misalnya. Itu pasti punya pasar yang besar ya. Apalagi tadi Bu Siti adalah orang pertama misalnya di Sumatera Utara dan memberikan masukan kepada owner diversifikasi dalam bahasa yang berbeda-beda untuk artinya terjemah. Ini kan satu poin yang paling bagus sebenarnya dalam titik memulai bisnis. Ya, artinya punya satu value ya untuk memberikan nilai manfaat yang lebih. Hanya saja ya, ini tidak dijalanin prosesnya. Artinya apakah ini yang Ibu Siti sukain atau enggak kan ya tidak berbisnis. Jangan-jangan karena sudah suami bisnis, uangnya sudah banyak, ibu nggak mau mikir lagi yang jelimet-jelimet sehingga lebih senang nerima duitnya. Dan ini bicara masalah keyakinan gitu. Jadi kita tidak yakin dan tidak punya passion di situ, ya semua kembali kepada mindsetnya kita. Saya katakan dalam proses bisnis, semua orang bisa melakukan bisnis. Karena kita tahu owner bisnis itu belum tentu juga dia paham untuk melaksanakan bisnis itu. Ya. Orang yang bekerja dalam bisnis itu pun di awal mungkin tidak tahu tentang bisnis itu. Tapi dia karena punya semangat yang sama, dikasih orientasi dan menjadikan itu passion, maka dia melakukan bisnis itu. Jadi dalam hidup ini perkuat dulu keyakinan. Itu modal kita di awal. Kalau kita tidak punya keyakinan dalam menjalankan itu, apapun nggak akan bisa. Sekarang misalnya ibu mau kembali nih bangun bisnis. Ibu yakin nggak menjalankannya? Karena dalam fase menjalankan bisnis ini pasti ada naik turun. Nggak ada yang bisa mengatakan bahwa bisnis itu naik terus, scale up terus. Ya, kalau tidak merubah metode, tidak menggunakan cara-cara yang tepat. Karena dalam bisnis ini kita menerapkan prinsip ya bagaimana kita yang menjadi leader, kita yang menggerakkan supaya semua bisa berjalan dengan baik. Maka kembali nanti kita mau apa tuh? Kalau dalam konteks hidup itu ada to have, ya, to do dan to be. Sebenarnya kita mau mulai bisnis itu dalam arah yang mana gitu ya. Ini ya berarti kita harus to be dulu, to do dan to have. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian ya, khususnya Bu Siti, coba tentukan tadi week-nya, widely important goals-nya. Menggunakan 4DX misalnya. Ibu mau gimana tuh dengan aplikasi Qurannya gitu. Itu bisa nanti diskusi khusus ya, nanti difasilitasi oleh PTPI gitu. Nah, Ibu mau mulai mana tuh week-nya? Nanti kita susun tuh. Dalam berapa bulan Ibu mau scale up, mau bangun bisnis itu. Nanti kita tentukan X to Y-nya. Terus apa aja yang harus Ibu lakukan? Maka kembali activity based management. Ini kita harus disiplin. Karena bicara bisnis ini bukan bicara tentang tamatan pendidikan atau latar belakang sosial budaya atau fisik cantik jeleknya orang, enggak ya. Tapi ini bicara masalah konsistensi. Konsisten nggak kita melakukan? Sama seperti mengangkat barber atau mengangkat kayu, mengangkat timba gitu. Kalau kita angkat sekaligus berat gitu nggak akan bisa. Tapi dengan sikit terus dan konsisten itu pasti akan tumbuh. Tanaman juga kayak gitu. Tanaman itu dia nggak gitu tumbuh langsung ngasih buah gitu. Karena yang buah itu ada hasil. Tapi dia tetap tumbuh bertahap, kemudian dijaga, dirawat, terus disiplin, maka dia akan tumbuh dan memberikan hasil yang baik. Jadikan itu nanti menjadi pasif income-nya Ibu Siti. Kalau Ibu bangun dari sekarang. Jadi gunakan tool yang saya sarankan tadi, 4DX, ya, gunakan dengan 4 on tadi, dan Ibu mulai dengan sistem yaitu mencatat aktivitas tersebut, apa yang harus dilakukan besok, apa yang harus dilakukan besok, apa yang harus dilakukan besok, sehingga apa yang menjadi sasaran, target dari Ibu akan dapat. Jangan bicara hasilnya,
Karena kalau bicara hasilnya nanti ibu akan mengalami namanya putus asa. Karena hasil itu bukan domainnya kita sebagai manusia, itu domainnya yang Maha Kuasa. Kadang-kadang bakso yang udah pas depan mulut kita pun kalau memang bukan milik kita itu akan jatuh dia. Tapi kalau udah milik kita, pasti akan kita dapatin. Makanya nggak usah bicara masalah hasil, tapi fokus on proses, fokus and progress gitu, sehingga apa yang yang ibu inginkan itu bisa dapat dengan baik. Saya pikir itu sebagai masukan. Oke, terima kasih Coach. Oke, terima kasih Coach Julham. Sama-sama. Nah, luar biasa ya. Sebenarnya tadi juga saya setuju pendapat dengan Coach Julham. Itu merupakan modal utama karena Bu Siti Marlina pertama kali di Sumut. Mungkin itu bisa mengempakkan sayapnya lebih lebar lagi. Hanya saja mungkin keberanian ataupun konsistensi tadi yang diperlu tingkatkan. Oke, untuk pemateri pertama mungkin saya cukupkan dulu Coach Julham berkaitan dengan yaitu bisnis bertumbuh kuat dan tahan lama. Nah, untuk Pak Swanda Catur mungkin nanti bisa kita pending untuk pertanyaan nanti di sesi setelah pemateri kedua. Selanjutnya kita ke materi kedua. Saya sapa dulu pemateri kedua. Pak Yanuar, Coach Yanuar Hakim. Coach Yanuar Hakim, apakah sudah ready? Mantap. ready. Semangat malam. Semangat ya Coach. Semangat semuanya. Tapi sebelumnya boleh nggak kalau misalnya kita foto bareng dulu? Foto bareng dulu. Yuk kita open cam dulu seluruhnya. Oke, silakan open kamera dulu. Maaf, saya punya ini ada kamera saya di luar soalnya, jadi saya tidak ada kamera dulu nih, Pak Host. Maaf. Siap, Cap. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, Ya, karena selanjutnya, Coach. kami nggak bisa pakai kamera ya, maaf, Coach. Siap. Selanjutnya, Coach Januar hari ini akan menyampaikan materi yang cukup luar biasa. Ini jiwa muda saya juga tertantang nih sebagai moderator, yaitu muda bahagia, tua kaya raya. Nah, penasaran dengan tema ini? Silakan Coach, waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Tapi sebelumnya kita bilang PTPI be kompeten, be profesional. Oke. Silakan Coach. Oke, sambil saya menunggu Coach Yanuar. Selamat malam, Coach Yan Subianto dari Pusat DPN PTPI Pusat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke. Semua. Silakan lanjut, Coach Yanwar. Monggo. Silakan, Coach. Saya kembalikan ke Mas Fadli. Baik. Siap. Baik, terima kasih moderator Coach Fadli yang sudah malam ini sangat begitu semangat ya, walaupun sudah beberapa hari melaksanakan kegiatan ini gitu, tetap fit gitu. Siap, walaupun Coach. kondisi di Medan itu sekarang katanya hujan ya, hujan deras, sering-sering hujan gitu. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin lihat dulu nih peserta yang lain-lain ini apa masih ada di situ atau udah pada tidur nih kayaknya nih ya. Nah, coba kita semangat dulu buat di kolom chat. Lanjut. Ya, silakan. Yuk, teman-teman bisa bareng Coach. Kita lanjut ini ya. Lanjut. Gaskan. Lanjut, go. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi dalam sesi ini saya akan membawakan sebuah sebuah video ya. Sebelum masuk kepada poin yang lain, saya akan masuk dulu pada sebuah video. Nanti kita semua di sini tolong dilihat dengan jelas apa maknanya sebelum kita memulai Zoom kita membahas tentang muda, bahagia, tua, kaya raya.
Bentar ya. Silakan coach. Ini mantap nih temanya, muda bahagia, tua kaya raya. Siapa yang nggak mau seperti ini ya? Waktu muda bahagia, waktu kaya, waktu tua kaya raya. Waduh, impian semua orang nih coach. Nah, sebagai closing untuk hari ini mungkin sangat bagus nih untuk dijadikan tema. Semoga mantap. Mati masuk surga, tambahan dari Pak Coach Rahmat Cahyadi. Amin ya robbal alamin. Seluruh peserta dan semua materi insya Allah masuk surga. Amin. Baik. Sudah kelihatan yang saya share screen? Siap. Masih kotak dialognya, Sir. Coach. Hah? Masih kotak dialognya. Udah kelihatan? Belum? Di tempat saya masih kotak dialog data D. Udah tadi ya. Di sini udah terbuka ya. Bentar ya. Gimana teman-teman? Kelihatan hanya file Explorer yang nampak. File Explorer ya? Ya. Mundur lagi, keluar dulu baru buka lagi. Nah, udah coach. Apa sudah kelihatan? Belum? Masih loading coach, masih loading. Coba alternatif tab, coach. Bikin alternatif tab. Kalau misalnya apa biar saya bantu coach. Oke, boleh silakan tolong di-sharekan dulu yang tadi. Oke. Video ya, videonya. Oh, videonya coach. Ya, video ya, yang videonya. Nanti tadi yang di dalam tadi. Tolong. Oke, bentar ya coach. Halaman 2-nya. Oke, ya. Silakan diklik dulu. Di sini media unavailable. Kayaknya sepertinya coach dari coach memang harusnya nih. Oh gitu ya. Silakan coach. Apa coach? Kita siap menunggu. Oke. Apa sudah kelihatan? Belum coach. Mungkin bisa dijadikan co-host dulu Pak, supaya bisa berbagi layar. Sudah. Cuman kok nggak kelihatan ya? Bang Fadli, tolong kirim file. Coba dari saya. Maaf, keluar dulu dari share screen, coach. Buka filenya baru di share screen lagi. Sudah saya buka. Makanya saya heran kok nggak mau ya. Oh ya, coach, biar coba saya bantu. Bang Fadli, boleh bantu bentar? Siap. Ini mungkin ada kesalahan teknis, kita coba dari sini. Kelihatan belum ya? Belum coach. Belum juga ya? Oke. Coba di saya nih coach ya. Oke. Sebelumnya nih Coach Yanwar Hakim ini saya lihat dari biodatanya merupakan salah satu Certified Training of Trainer by LAN ya. Kemudian Yanwar Hakim Nasution ini juga salah satu founder PT Perfect Edukasi Indonesia, the Chairman Dewan Sengketa Indonesia Tebing Tinggi, the Chairman Professional Trainer Association PTPI Tebing Tinggi, yang mungkin juga ikut beberapa pelatihan baik Trainer of Trainer by ISK, baik Certified Coach by ISK, Certified Public Speaking by ISK, Certified Professional Mediator by IPPI, dan Certified Professional Conciliator by IPPI. Luar biasa banyak ya Coach. Kadang bagi-bagi juga ya Coach kalau misalnya ikut-ikut training-training seperti ini. Mudah-mudahan seluruh peserta juga bisa join
dan bisa bergabung ke PTPI dan bisa berbagi bersama, berkolaborasi bersama untuk menciptakan trainer-trainer hebat. Oke, gimana Baik, Coach Rahmat? Kayak sudah bisa itu, silakan. Silakan. Udah kelihatan Bapak Ibu semuanya? Sudah. Baik, silakan ditonton dulu ya, nanti sambil nonton, sambil dipikirin apa sih makna dalam... Di suatu desa yang tersembunyi di lembah yang hijau, hiduplah seorang kakek bernama Pak Agus. Wajahnya penuh dengan keriput yang menceritakan kisah perjalanan hidup yang panjang. Pak Agus adalah sosok yang dihormati di desa itu karena ketekunannya dalam bercocok tanam. Setiap hari, matahari belum terbit, ia sudah berada di ladangnya, memperhatikan setiap tanaman dengan penuh kasih sayang. Suatu pagi, hujan deras yang tak terduga mengakibatkan banjir dahsyat melanda desa itu. Air mengalir deras, merusak ladang-ladang petani yang telah ditumbuhi dengan susah payah. Ladang Pak Agus juga tak luput dari bencana itu. Sayuran yang telah ia tanam dengan perawatan cermatnya hancur terbawa arus banjir. Walaupun sedih dan kecewa, Pak Agus menolak untuk menyerah. Dengan tekad yang kokoh, Pak Agus mulai membangun kembali ladangnya. Dia mengumpulkan sisa-sisa kayu yang terseret banjir dan dengan hati-hati membangun sistem irigasi yang lebih kuat agar tanaman-tanamannya dapat terlindungi dari ancaman banjir di masa depan. Ia bekerja dari pagi hingga senja, berusaha mengembalikan kejayaan ladangnya. Namun, ujian belum berakhir. Serangan hama yang tak terduga muncul menyusul banjir. Pak Agus menghadapi tantangan baru ini dengan kepala dingin. Dengan pengetahuan dan pengalaman bertahun-tahun, ia menciptakan ramuan alami dari tanaman-tanaman di sekitar ladangnya untuk mengendalikan serangan hama tanpa merusak ekosistem tanahnya. Setelah melalui perjuangan yang panjang dan penuh liku-liku, akhirnya tanaman Pak Agus kembali tumbuh subur. Hasil panennya melimpah, warna-warni sayuran yang segar menyelimuti ladangnya. Kabar keberhasilannya menyebar ke seantero desa. Banyak yang terinspirasi oleh semangat dan keuletannya yang luar biasa. Pak Agus bukan hanya menjadi sosok teladan bagi petani-petani muda di desa itu, tetapi juga bagi mereka yang membutuhkan semangat dan keteguhan dalam menghadapi cobaan hidup. Kisahnya mengajarkan bahwa dalam setiap rintangan, ada peluang untuk belajar dan bertumbuh. Pak Agus, sang kakek petani yang penuh liku-liku, mempertunjukkan bahwa keberhasilan tak pernah diperoleh dengan mudah, melainkan dengan ketekunan, kebijaksanaan, dan ketabahan di dalam hati. Dari kisah ini, kita belajar betapa pentingnya tetap gigih dan berusaha melewati rintangan yang datang. Meskipun mengalami banjir dan serangan hama, ia tidak menyerah dan tetap fokus pada membangun kembali ladangnya. Sudah habis? Habis. Baik. Sudah. Tolong moderator ke nomor satunya ya. Ke halaman pertamanya. Oke, baik. Bapak-bapak, Ibu sekalian, saya ingin berbagi pengalaman dari video tersebut. Silakan di kolom chat apa pendapat Bapak-bapak dan Ibu sekalian tentang video tersebut. Nanti akan saya jelaskan ketika masuk dalam materi tersebut, kita akan membahas bagaimana tips dan triknya menjadi muda bahagia dan tua kaya raya. Silakan di kolom chat. Hidup butuh proses, berhasil itu dapat dengan konsisten. Setiap usaha pasti ada masalah, yang harus dilewati. Oke.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, lika-liku hidup hasil dari sebuah kesabaran. Wah, keren sekali nih. Tolong share screen-nya lagi ya, Coach Rahmat. Bang Fadli, ambil alih Bang. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas apa yang dalam video tadi. Di kolom chat saya baca banyak pendapat-pendapat tentang video tersebut. Halaman satunya, tolong Coach Fadli. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Bersama saya, Yanur Hakim Nasution, tadi semua sudah diperkenalkan oleh moderator, tapi saya perkenalkan lagi. Itu ada foto saya. Yang disebutkan tadi oleh Coach Fadli atau moderator Fadli, itu sudah sama juga seperti yang saya buat di sini. Setiap orang pasti bisa. Begitu banyak certified gitu ya, seperti dibilang moderator Fadli tadi, ikut dong gimana gitu ya. Jadi dalam hal ini semua orang pasti bisa. Sama dengan video tadi. Video tadi itu menjelaskan bahwa setiap orang dalam menginginkan sesuatu, dalam memikirkan sesuatu harus dengan konsisten. Tidak boleh yang namanya putus asa di tengah jalan. Nah, semua berawal dari pikiran. Jadi ketika pikiran kita berubah menjadi sebuah keputusasaan, pikiran kita itu tidak konsisten untuk mencapai goals atau mencapai apa yang kita inginkan, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, makanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus konsisten. Jadi, untuk siapapun yang ada di sini, untuk bapak-bapak dan ibu sekalian, termasuk moderator yang tadi ingin, wah gimana sih caranya untuk certified gitu ya, tetap memikirkan tujuan dengan konsisten dan berjalan. Baik, next. Nah, ini kalau dilihat apa ya, orang ekspresinya apa gitu ya. Coba tolong di kolom chat. Apa kira-kira ekspresinya ini? Senyum lebar, Coach. Senyum lebar, ya. Apalagi kira-kira? Silakan di chat, di kolom chat. Bahagia. Wah. Berbahagia menjemput kesuksesan. Berbahagia menjemput kesuksesan. Oh, menjemput kesuksesan. Baik, next. Kebersamaan, happy, bahagia. Oke, next. Silakan. Nah, bahagia itu adalah suatu keadaan pikiran, perasaan kesenangan, ketentraman hidup secara lahir dan batin. Ya, mempunyai makna meningkatkan visi dan misi. Ya, artinya, kenapa saya katakan tadi di awal bahwa semua orang itu bisa mencapai apa yang dia inginkan. Apa yang diinginkan orang? Adalah perubahan. Untuk apa? Bahagia. Nah, memang sangat Zoom kita ini mungkin sekitar 20 menit ya, sekitar 20 menit. Nggak bisa saya jelaskan semuanya, konsep-konsepnya, tapi secara garis besar, bahwa untuk mencapai kebahagiaan itu butuh proses, pastinya. Dengan konsisten dan sebuah perjuangan. Next. Nah, ini dia. Jadi, tadi di kolom chat saya ada ngelihat komen dari, siapa tadi ya, saya lupa. Bukannya bahagia itu muda kaya raya atau tua, muda kaya raya, tua bahagia. Nah, gitu ya. Kok judul saya tadi muda bahagia, tua kaya raya. Jadi sebenarnya konsep itu adalah ketika kita muda, itu merupakan sebuah jalan, ya, bukan menikmati, gitu. Jadi kalau kita katakan yang muda ini
kaya raya, misalnya pun kaya gitu, terlahir kaya gitu kan, terlahir dari keluarga yang kaya, yang berkecukupan, tapi dia bukannya dia disebut kaya raya, tapi dia hidupnya bahagia. Siapa yang menciptakan kondisi itu? Ya orang tuanya. Gitu. Jadi ketika tua tadi baru namanya kaya raya. Menikmati kekayaannya, menikmati hidupnya itu di usia tua, bukan di usia muda. Nah, bagaimana cara menciptakannya itu dengan pikiran? Jadi dalam konsep berpikir, kita tidak boleh berpikir yang namanya kegagalan, yang namanya keputusasaan. Gitu. Semua berawal dari pikiran. Jadi untuk menciptakan yang namanya bahagia, menciptakan kaya raya, pasti kita di sini semua pengen kaya raya ya? Mau. Pasti ya. Tapi terkadang kita sendiri yang membatalkannya. Kita sendiri yang membatalkan niat kita itu. Contoh, ada seseorang yang ngikutin kelas motivasi gitu ya, kelas motivasi, motivator gitu, seperti yang kemarin-kemarin sudah dijelaskan juga oleh coach-coach yang lain. Bertahannya cuma 3 hari atau seminggu gitu, semangatnya 3 hari atau seminggu. Kenapa hal itu terjadi? Karena yang di dalam pikirannya itu adalah sebuah target yang harus cepat dia dapatkan. Nah, seperti video yang saya putar tadi, proses itu penting. Semua yang tujuan kita itu tetap di dalam pikiran kita. Tetap menjadi sebuah goals, sebuah tujuan yang bagaimanapun harus tetap kita laksanakan. Karena hambatan dan rintangan yang terjadi itu merupakan sebuah jalan untuk naik ke pondasi-pondasi yang selanjutnya. Gitu. Dalam pikiran itu kita mengelola yang namanya sebuah ramuan yang akan membawakan kita kepada sebuah tindakan. Gitu ya. Apa-apa yang sudah kita pikirkan akan menciptakan sebuah tindakan. Ketika itu menjadi sebuah tindakan, kelanjutannya akan menjadi sebuah kebiasaan dan menciptakan sebuah karakter. Ya. Artinya, tahapan-tahapan itu harus dilewati. Bisa jadi ketika seorang memikirkan untuk bahagia, untuk menjadi sukses, menjadi kaya raya, dia hanya sampai di tingkat pikirannya saja. Tindakannya tidak sampai. Kenapa? Karena ketika sudah berjalan menuju tindakan, dia tidak lagi merasa mampu. Sudahlah, ini tidak akan mungkin bisa gitu. Nah, maka hati-hati dengan pikiran. Begitu juga dengan yang negatif, dengan pikiran-pikiran yang negatif. Ketika kita tidak segera merubah, ketika kita tidak segera merubah pikiran kita yang negatif, maka dia akan berubah menjadi sebuah tindakan. Setelah tindakan, dia akan berubah menjadi sebuah kebiasaan, ya, dan menciptakan sebuah karakter dan menciptakan nasib. Maka ketika ada orang mengatakan, wah hidup saya gini-gini aja gitu, jangan salah. Bisa jadi kita sendiri yang menciptakan itu. Dengan secara tidak sadar, kita mendoakan diri kita untuk hal-hal yang negatif. Ya. Nah, pikiran adalah magnet. Gitu ya. Pikiran kita ini menarik semua apa-apa yang ada dalam kehidupan ini. Ya. Maka berhati-hati dengan pikiran. Kalau sampai pikiran kita ini bermacam-macam, maka kehidupan kita juga akan bermacam-macam. Gitu. Oke? Tapi semua punya cara. Semua punya cara untuk merubah semuanya. Jadi, next silakan. Nah, caranya itu dapat dilakukan dengan kita merubah mindset. Mindset itu sebuah pola berpikir kita itu ada yang namanya grow mindset dan ada namanya fixed mindset. Ya kan? Ketika kita mempunyai grow mindset, maka kita akan mau mengupgrade pikiran kita. Kita akan mau untuk tetap berpandangan bahwa kita itu mampu. Pemandangan positif yang kita lakukan terhadap semua usaha-usaha. Walaupun ada rintangan, ada permasalahan, kita tetap memandangnya positif.
kita tetap memandangnya bahwa ini kita masih punya jalan, masih punya peluang. Tapi yang fixed mindset, dia hanya menganggap bahwa sudahlah, nggak usah kita lanjutkan lagi, ini nggak fashionku gitu. Ini tidak keahlianku gitu. Itu fixed mindset. Nah, maka kita dalam berpikir itu harus punya kekuatan yang meyakinkan diri kita bahwa kita punya doa. Ketika kita berpikir, maka sebenarnya kita berdoa. Di dalam agama saya, agama Islam, bahwa apa-apa yang menjadi kita pikirkan itu adalah sebuah niat. Niat itu menjadi doa. Jadi berhati-hatilah dengan pikiran kita. Oke, baik. Kami di perusahaan saya itu juga punya cara mengelola sebuah pikiran, gitu ya. Mengelola sebuah pikiran itu dengan cara mentraining, gitu. Artinya kecenderungan orang, bagaimana orang untuk merubah orang lain, untuk merubah diri kita sendiri itu bisa sebenarnya. Kita tercipta dari sebuah pabrikan bahasanya ya. Kita ini terlahir dengan setelan pabrikan semuanya. Orang tua dan lingkungan yang membentuk kita. Orang tua dan lingkungan yang membentuk kita menjadi apa. Maka ketika kita melihat kecenderungan itu, maka kita akan bisa menentukan orang ini kemana arahnya, atau saya ini kecenderungannya kemana sebenarnya. Ya. Jadi kami meneliti itu. Kami meneliti itu dengan sebuah penelitian bahwa dari wajah kita sendiri, dari gerak-gerik kita sendiri, kita bisa menentukan orang ini seperti apa. Maka pemikirannya, kecenderungannya juga bisa akan kita lakukan perubahan. Kita bisa upgrade. Gitu. Maka semua orang kan ingin perubahan ya, ingin mengupgrade, ingin menjadi orang yang lebih baik. Ya, pastinya seperti di judul saya, ketika orang mau mengupgrade, bukan hanya pada dirinya sendiri pasti. Contoh, dia pastinya akan mengupgrade anaknya, istrinya, dan keluarganya. Ketika itu semua sudah terjadi, maka kebahagiaan akan dia dapatkan. Maka ketika semua orang sudah bahagia, maka apa-apa yang mereka inginkan itu akan mereka dapatkan. Nah, jadi saya hari ini merupakan ini kelas preview saja. Saya akan memberikan bagi anggota PTP atau yang berada di sini sekarang di Zoom ini, nanti seperti kemarin yang sudah dikatakan oleh Coach Stegen, ada diskon untuk kegiatan kita. Dan yang pastinya, untuk pendeteksian wajah seperti yang saya katakan tadi, itu nanti akan saya berikan gratis ya di dalam pelatihan itu. Next, silakan. Nah, ini dia. Hasil dari penelitian itu, dari segi wajah, dari segi raut wajah, itu terbacanya seperti ini. Gitu ya. Ada kelebihannya nanti kelihatan seperti apa. Kekurangannya seperti apa kelihatan. Dia itu cara belajarnya seperti apa kelihatan. Dan cara memotivasinya seperti apa. Ya. Nah, dari sini kita akan memulai bahwa bagaimana membentuk pikirannya tadi, pikiran seseorang tadi untuk bisa menjadi sebuah kebiasaan, sebuah karakternya, dan setelah itu akan menjadikan sebuah nasibnya yang lebih baik. Setelah semuanya sudah diramu dengan baik, maka apa yang jadi doa di pertama dalam kehidupannya, itu akan pasti tercapai. Insya Allah. Setiap orang mampu, setiap orang bisa. Maka yang di sini juga, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, yang di sini juga pasti bisa untuk mengembangkan diri sendiri dan juga mengembangkan orang lain di sekitar. Untuk menciptakan apa-apa yang dalam pikiran kita, untuk menciptakan perubahan, marilah kita mencoba untuk upgrade diri kita, mengupgrade pikiran kita,
dengan cara mengenali diri kita sendiri, kita seperti apa, potensi kita seperti apa. Maka kita semuanya harus bisa memahami diri kita. Kenalilah diri kita. Jangan sampai kita nanti itu menyesali diri kita sendiri, menyalahkan diri kita sendiri. Tidak akan ada yang kita dapatkan. Maka dari itu, ketika semua sudah kita dapatkan, sudah kita ketahui kita punya kekurangan apa, keinginan kita apa, mudah-mudahan insya Allah mudah, bahagia, tua, kaya raya pasti akan kita dapatkan. Terima kasih, itu dari saya dulu. Kalau ada pertanyaan silakan dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Coach Yanuar ya. Saya tangkap tadi dari beberapa materi dari Coach Yanuar, muda, bahagia, tua, kaya raya, yaitu bagaimana cara kita memiliki pikiran yang baik, pikiran yang positif, agar pikiran kita nanti juga akan positif, atau akan otomatis juga positif. Pikiranmu menentukan masa depanmu. Itu seperti itu ya Coach. Oke. Benar sekali moderator Fadli, Coach Fadli. Luar biasa. Nah, ini sangat menarik para teman-teman yang ingin bertanya berkaitan dengan gimana sih jadi muda, bahagia, dan tua, kaya raya. Dan insya Allah tadi kata Pak Rahmat Cahyadi tambahannya, insya Allah meninggal juga masuk surga. Wah, ini mudah-mudahan seluruhnya peserta di sini juga amin ya. Oke, boleh raise hand ataupun menggunakan by chat untuk bertanya berkaitan dengan muda, bahagia, tua, kaya raya oleh Coach Yanuar dari PTPI Sumut. Oke teman-teman, ada yang bertanya? Kalau izin bertanya, Pak. Siap. Halo, izin. Dari, boleh namanya Pak? Saya Hidayat Pak. Oh Pak Hidayat, oke silakan Pak Hidayat. Iya Pak. Saya izin Pak, mau tanya nih sama Coach Yanuar. Ini ada, silakan. Saya lihat ini terkait dengan istilah atau apa gini ya. Pemikiran kita itu kan terkadang diikutin dengan ada beberapa waktu ya, ada beberapa waktu berjalan ya, Coach. Tapi ada yang mengatakan istilah ini benar atau salahnya saya kurang begitu fakta atau enggak gitu ya. Ada kalau misalnya kita berpikir bahwa usia itu 40 tahun ke atas udah nggak jadi sukses lagi tuh, Coach. Tapi usia di 20 tahun ke atas itu bisa menjadikan sukses. Maka tadi temanya saya berpikir ini apa benar tema kita itu muda dulu baru kita ngikutin prosesnya, tua baru kita mendapat kaya gitu. Gitu maksudnya Coach. Bahagia itu dapatnya dari muda dulu gitu. Apakah seperti itu atau kayaknya setelah kita tua gitu. Tapi berbalik dengan kesuksesan tadi Coach, seperti itu. Izin ini yang saya tanyakan Coach. Terima kasih. Siap Pak R. Hidayat, berkaitan dengan usia biasanya 40 tahun ke atas itu penentu juga nih Coach Yanuar. Dan juga pemilihan tema ini mungkin ada beranggapan persepsi orang bahwasanya kita muda dulu kaya raya agar nanti tua jadi bahagia. Nah, oke Coach, boleh dijawab Coach. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Saya akan menjawab. Jadi begini Pak Hidayat, kalau kita nggak bahagia, kita tidak akan pernah kaya raya. Itu konsepnya. Jadi kalau di masyarakat ada mengatakan bahwa 40 tahun ke atas itu baru namanya kaya raya gitu ya, atau baru bahagia gitu ya. Jadi kebahagiaan itu dimulai dari muda. Pendapat saya itu dari muda itu harus bahagia dulu. Yang pastinya ketika yang muda tadi juga kaya, dia belum namanya kaya raya. Kenapa? Bisa jadi itu adalah dapat dari orang tuanya, bukan dari kerja kerasnya. Nah, ketika dia dari muda sudah bahagia, bahagia itu menciptakan banyak hal. Apa itu dia? Banyak hal kebahagiaan-kebahagiaan. Bisa saja yang saya maksudkan tadi adalah dia kaya raya itu di usia yang 40 tahunnya ke atas. Gitu. Jadi bukannya kaya dulu baru bahagia, itu memang statement biasa ketika orang jadi kaya dulu baru bahagia, bukan.
menurut saya bahwa bahagia dulu akan menciptakan sebuah keadaan kaya raya. Begitu, Pak Hidayat. Terima kasih. Oke, terima Biasa, kasih Coach. izin Coach. Biasanya saya dengar juga ada beberapa istilah juga Coach terkait dengan pernikahan Coach. Biasanya kalau nikah itu pada usia muda itu nggak bahagia, tuanya baru dia bahagia. Nah, itu kan menjadikan salah satu analogi apa metodologinya seperti itu. Coach. Bisa diulangi, kurang jelas suaranya. Biasanya ada juga saya dengar istilah itu, ada istilah masalah pernikahan. Biasa kalau pernikahan pada usia muda itu jarang tuh, kalau kita ngambil presentasinya jarang itu bahagia. Tapi pada saat dia tua itu bisa menjadi bahagia, Coach. Itu biasanya ini Coach, mungkin gambaran umumnya dari Coach. Ya biasa. Analogi seperti itu. Nah, gambaran umumnya Coach, biasanya muda dulu dia, sebelum nikah harus kayak dulu, nanti habis selesai nikah baru bahagia. Mungkin gambaran saya tangkap seperti itu. Baik. Yang pertama, dalam konsep yang saya bawakan ini adalah bukan dalam konsep pernikahan. Tetapi kalau nanti kita bahas lebih lanjut, kenapa banyak orang mengatakan nikah muda itu nggak bahagia? Itu banyak orang. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena pendidikan itu yang diterapkan kepada anak-anak tadi, kepada orang-orang muda tadi itu mungkin belum maksimal. Gitu. Dan yang tua tadi katanya kenapa lebih bahagia? Belum tentu juga. Bisa jadi juga nggak bahagia, kan tergantung juga gitu. Nah, jadi banyak memang perkara-perkara perceraian itu memang yang nikah muda. Tetapi penyebab itu semuanya bisa jadi ada banyak faktor. Tapi yang kita bahas di sini itu bukan masalah itu ya. Kita masalah tadi itu masalah muda bahagia dan tua kaya raya gitu. Bahagia dalam arti kehidupan yang bahagia. Ketika orang menikah muda bisa jadi dia bahagia. Belum tentu nikah muda itu juga tidak bahagia. Begitu, Pak Hidayat. Terima kasih. Oke. Baik, Coach. Terima kasih, Coach. Kembali memang ke persepsi masing-masing ya, Coach, dan pandangan masing-masing. Tetapi pasti setiap ada pernyataan pasti ada dasar yang mendasari bahwasanya kita itu membuat suatu pernyataan. Oke kan, Coach? Seperti itu ya. Benar sekali. Benar sekali. Oke, ada lagi yang untuk ini nih, ada dari Bu Siti Marlina. Bisa nggak Coach muda kaya raya dan bahagia? Bisa nggak Coach muda kaya raya dan bahagia? Include deh gitu Coach. Baik. Siapa tadi? Bu Siti Marlina ya. Ya boleh-boleh saja sih sebenarnya. Cuman kekayaan itu bisa jadi bukan dari milik dia. Namanya muda ya. Namanya ketika kita menikmati sebuah yang namanya kekayaan, berarti suatu keberhasilan, itu bukan di usia muda. Usia muda itu adalah tempatnya untuk berjuang, walaupun dia pada hari itu sudah mendapatkan keberhasilan yang dia inginkan. Tapi dia menikmatinya akan nanti pada masa tua. Barulah dia merasa dia memilikinya. Tapi ketika dia muda juga sudah punya kekayaan misalnya contoh. Walaupun dia tidak kerja keras, mungkin saja itu berasal dari keluarganya atau dari orang tuanya. Ya, mungkin itu saja. Oke, jadi seperti gambaran kekayaan tadi waktu muda itu jadi modal juga ya, Coach? Jadi modal ya? Modal, betul. Oke, ini ada juga pertanyaan tentang Pak Syahran dari Kalimantan Timur, dari IKN ini ya. Silakan Pak Syahran. Baik, Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam dari Sumut. Terima kasih Coach atas kesempatannya. Ini mungkin hanya persepsi saja Coach ya. Karena tadi karena kebanyakan orang kaya itu belum tentu bahagia. Karena banyak juga kekayaan orang itu bisa membawa kesengsaraan. Pertanyaan saya, apa solusi yang menyebabkan orang tersebut menjadi banyak masalah
dalam satu hal kekayaannya itu, Coach. Terima kasih, Coach. Oh, Oke, maaf, terima kasih, boleh Pak diulang Syahran. agak ada suara nggak? Apa tadi? Terkadang coach, bahwasanya kekayaan itu tidak selamanya membuat kita itu bahagia. Nah, kenapa bisa seperti itu dan bagaimana solusinya ketika hal itu terjadi? Seperti itu mungkin gambaran umumnya Pak Syahran ya. Tidak Siap, selamanya Pak. kekayaan itu bisa membuat bahagia, coach. Nah, silakan coach. Tidak selamanya kekayaan itu membuat bahagia. Memang benar juga. Tetapi dalam kehidupan kita yang real, yang nyata di dunia ini, kalau ada istilah mengatakan uang itu bukan segalanya, tapi segala-galanya butuh uang. Jadi mungkin kalau orang menganggap bahwa kekayaan itu bukannya juga menciptakan dia bahagia, paling tidak dia sudah bisa menciptakan kebahagiaan buat orang lain. Ya, mungkin itu. Oke coach, seperti itu mungkin. Makanya saya ambil tema seperti ini, saya lihat memang muda bahagia, kaya jadi tua jadi kaya raya itu merupakan pilihan yang tepat memang. Karena kekayaan tidak menentukan kebahagiaan, tapi bahagia bisa membuat kita kaya raya. Oke. Terima kasih Pak Syahran, bagaimana Pak Syahran? Terima kasih. Selanjutnya Ya, Pak, terima kasih Pak jawabannya. Pak Suanda Catur. Silakan Pak Suanda Catur. Baik Pak, terima kasih kesempatan diberikan. Saya mau bertanya. Silakan. Ini mengenai dari yang sisi pertama tadi juga iya. Karena tadi kan Ibu Marlina tadi kan mengatakan bahwa beliau tidak ada jiwa entrepreneurnya gitu ya. Teacherpreneur tadinya ya. Ya. Entrepreneurnya ya. Tapi sebelumnya kenalkan, nama saya Suwanda Catur, saya berasal dari Matang Siantar. Kebetulan memang saya dasarnya itu sarjana ekonomi, kemudian saya menjadi SPD, kuliah kembali jadi keguruan, karena kebetulan kedua orang tua saya juga guru. Oh. Kemudian lambat laun saya menjadi guru, dan sekarang sudah menjadi guru penggerak, dan nanti di angkatan 10 saya menjadi pengajar praktik begitu. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Baik, pertanyaan saya, kalau kita lihat di WA saya itu kan nama saya itu Catur Kop gitu ya, itu kan udah Catur Kop itu. Maaf coach, ini saya memang jiwa saya menjiwa wirausaha. Kebetulan saya suka jadi reseller. Kemudian saya juga sampai saat ini juga masih jualan pulsa. Kemudian saya juga PBOB. Kemudian terakhir ini saya mendapat dari kawan saya SMP itu tentang bisnis BBH. Pernah dengar coach BBH? Seperti apa itu coach? Baik, kalau ini saya masih saya jalani juga begitu ya. Tapi ini kan memang masih masih kekhawatiran juga ada. Tapi saya jalanin. Ini maaf saya terangkan BBH ini bergerak di bidang periklanan di London. Jadi kita disuruh untuk jadi kita disuruh di sini untuk menginstal, untuk menaikkan rating aplikasinya, menginstal aplikasi. Dengan begitu kita nanti dapat gitu. Nah, jadi gini, kemudian itu satu. Kemudian saya juga menjadi termasuk konten kreator. Saya di sekolah, saya termasuk gambar ada talinya, nggak bisa juga Bu. Media publikasi. Jadi sampai sekarang ini alhamdulillah saya udah Izin Pak Syahran, boleh mute kan Pak Syahran? Udah, silakan Pak Sondu. Udah 1000 subscribe, kemudian udah monet lah istilah YouTube saya. Ya, tapi ini pertanyaan saya itu bagaimana memunculkan rasa konsistensi, rasa supaya kita tetap untuk untuk tetap buat video YouTube tersebut, ataupun dalam bisnis saya itu tetap konsisten begitulah untuk mendalaminya supaya mencapai konsisten tersebut gitu coach.
Oke, terima kasih. Ini bisa juga ini kekaitannya ke pemateri pertama juga, bisnis bertumbuh kuat dan tahan lama serta ke kekayaan tadi. Nah, ini bisa koordinasi nih, bisa kolaborasi antara Coach Julham dan Coach Januar. Mungkin ke Coach Januar dulu lah, kemudian nanti dipertegas oleh Coach Julham. Oke. Silakan Coach. Kayaknya Coach Julham dulu ya mengenai Coach Julham bisnisnya ya. dulu ya. Oke. Siap. Silakan Coach Julham. Nah, berkaitan dengan konsistensi. Nah, beliau ini juga saya lihat ini gambarannya ada kombinasi dari segi title ataupun dari segi keahlian yang diambil ya, pertama sarjana ekonomi dan sarjana pendidikan, di mana di pendidikan dibuat konten kreator sehingga menghasilkan ekonomi kreatifnya. Jadi teacherpreneur. Nah, bagaimana membuat konsistensi antara pengajaran dengan sistem ekonomi tadi? Silakan Coach Julham. Ya, terima kasih. Wah, ini satu kehormatan ini saya dikasih dahulu dari Coach Januar. Harus Coach Januar. Terima kasih Coach Fadli. Siap. Jadi Pak Suanda ya, kaitan dengan konsistensi nanti mohon ditambahkan Coach Januar atau diluruskan. Saya hanya mengatakan konsistensi itu kalau kita berdiri sendiri nggak akan bisa dapat. Karena sifat manusia itu mudah jenuh atau pada fase tertentu dia akan lelah. Maka dia harus masuk ke dalam satu komunitas atau membuat satu tim. Kalau bahasa kita itu secara jamaah atau komunitas, ya. Jadi kalau kita berada dalam satu komunitas itu, maka spirit kita akan tetap terjaga. Nah, itu yang paling penting untuk menjaga konsistensi. Kalau nggak akan bisa. Kita mau jalan sendiri-sendiri, namanya manusia ada titik atau menghadapi satu badai atau masalah sendiri-sendiri gitu, yang kadang-kadang kita butuh waktu untuk menyelesaikan. Sehingga kadang-kadang kita up down kan, atau down up. Ini pilihannya up down atau down up gitu ya dalam proses. Saya juga sama nih Mas, saya punya IG Couple Locker untuk komunitas pencari kerja, saya punya Medan Bisnis, MBC, School Business misalnya. Ini kalau saya sendiri menjalankan, ya itu nggak apa. Kita tuh punya semangat. Kalau saya pernah buat satu riset penelitian dengan siklus 7 saya, kita punya semangat di 6 bulan pertama sampai dapat ke 7 bulannya, kita puas, habis itu kita berhenti. Seakan-akan kita nggak punya inovasi atau tidak punya bidding yang baru gitu. Karena circle kita, kawan kita adalah orang-orang yang mungkin kapasitas dan kapabilitasnya masih di bawah kita gitu. Sehingga kita harus masuk di circle atau di kawan-kawan yang sama kapasitasnya atau di atas kita lagi. Supaya apa? Supaya kita semakin bertambah. Itu salah satu, masuk komunitas atau kumpulan atau jamaah yang satu frame, satu visi. Kemudian yang kedua apa? Melakukan proses yang namanya menggali ilmu, ngikutin pelatihan, kursus ya, untuk mendapatkan satu hal yang baru gitu. Kadang-kadang nggak perlu linear juga menurut saya. Kenapa? Karena ketika kita memasukkan konten kreatif atau mengembangkan aspek bisnis, pasar kita pada titik tertentu jenuh, maka kita geser sedikit atau memperluas pasar gitu. Karena kalau tanaman itu ketika fase tingginya sudah sampai batasnya misalnya 10 meter, dia nggak akan pernah tinggi lagi. Tambah lagi. Iya, cuman dia memperbesar batang, menambah ranting, memperlebat daun. Akar. Ya, itu dia. Sehingga nanti buahnya banyak. Itu salah satu. Ya, proses diversifikasi dari usaha. Kita nggak bisa memaksakan itu terus. Kemampuan kita bisa menggenerate produk-produk baru, ini menjadi hal yang paling penting ya dalam keberlanjutan satu usaha atau bisnis ya. Ini fase yang ketiga ya. Yang pertama tadi komunitas, perkumpulan, kemudian belajar, kemudian inovatif. Saya pikir ini yang menjadi masukan saya. Nanti mohon dibantu tambahkan dan diluruskan Coach Januar. Oke, Coach Julham sangat luar biasa untuk konsistensi tadi udah 3 diambil luar biasa. Saya rasa juga tepat ya. Komoditas agar supaya tidak jenuh, pelatihan agar bisa memperkuat, dan inovatif agar bisa lebih berkembang. Seperti itu. Oke, seperti itu Coach Julham. Yuk lanjut untuk memperkuat dari pertanyaan Pak Suhanda Catur. Mungkin 3 menit saya tanya dari Pak Januar untuk memperkuatnya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh Coach Julham, bahwa memang konsistensi itu sangat penting. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, baik dia 2 pekerjaan, ada baiknya ketika 2 pekerjaan itu saling mendukung. Saling mendukung dan
yang pastinya dalam melakukan kedua-duanya atau saling mendukung kedua-duanya, pastinya harus saling menyatakan bahwa yang dia lakukan itu dilakukan dengan ikhlas, dilakukan dengan bahagia. Nah, maka konsistensi sampai misalnya ada turun gitu, semangat gitu, naik turun, itu akan saling bersinergi keduanya. Jadi ketika yang satu turun, maka yang satu pasti akan naik. Gitu. Jadi mungkin itu saja dari saya. Konsistensi yang paling penting. Dan pastinya melaksanakannya dengan bahagia. Gitu. Oke, terima kasih Coach Yanuar untuk memperkuat dari Coach Zulham tadi. Bagaimana Pak Suwanda Catur, konsistensi tadi diperlukan yang bagaimana adanya komunitas supaya tidak jenuh, kemudian pelatihan agar bisa memperkuat keahliannya dan inovatif agar bisa mengembangkannya. Oke, seperti itu Pak Suwanda Catur. Oke, baik Pak, terima kasih. Akan saya coba. Oke, siap Pak Suwanda. Salam guru penggerak, kemudian semangat juga sudah kita bilang bukan berhijrah sih, berinovasi dari sarjana ekonomi ke sarjana pendidikan itu sangat luar biasa. Oke, terima kasih untuk hari ini. Moderator, ada 2 pertanyaan lagi tuh ya di chat ya, bisa saya jawab sebentar. Dari Coach silakan. Seranu ya. Oh, Coach Seranu ya, berkaitan muda bahagia, tua kaya raya sama seperti konsep LOA atau LOSA ya Coach. Bagaimana Coach? Silakan Coach. Saya akan menjawabnya. Konsep LOA ataupun LOSA itu kan tergantung kita. Makanya tadi saya katakan ini hanya kelasnya preview ya. Kalau nanti penjabarannya bisa ada di kelas saya. Itu dia. Apakah dia menggunakan LOSA atau LOA? Karena dia ada perbedaan. Ada perbedaan sedikit untuk penerapannya. Nah, itu yang pertama. Terus ada dari Bu Hernalela, dikatakan bahagia itu gimana ya, Coach? Bahagia itu adalah yang saya katakan tadi di awal di slide, suatu keadaan di mana kita menerima segala sesuatunya dengan senang gitu ya. Tetapi konsep bahagia yang lebih lanjutnya itu nanti ada di kelas saya juga. Kalau ingin lebih tahu, silakan bergabung di kelas saya nantinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach Yanuar. Nah, yuk bisa nanti bergabung di kelas Pak Yanuar. Nah, mungkin untuk hari ini berkaitan dengan pemaparan materi dari acara The Sumut Trainer Fest 2023 berakhir, tetapi kita akan ada penutupan. Nah, di sini yang pertama nanti akan saya serahkan kepada MC, yaitu Mbak Putri dari PTPI DPW Sumut akan melakukan kegiatan seremonial closing dari The Sumut Trainer Fest 2023. Saya Ahmad Fadli Silayan, PTPI DPW Sumatera Utara, dan rekan saya selaku moderator Rahmat Cahyadi. Oke, mengundurkan diri dari kegiatan The Sumut Trainer Fest 2023 dengan tema berbagi, berkolaborasi, beraksi untuk negeri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC Mbak Putri. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk penutupan akan saya ambil alih. Izin Bu Siti, boleh mute-kan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arowana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu peserta yang masih semangat mengikuti Sumut Trainer Fest 2023 sampai dengan sesi akhir di malam kelima, tepatnya 27 Desember 2023. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita mengikuti Sumut Trainer Fest 2023 ini sampai dengan hari kelima. Dan tak lupa, sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Berikut saya akan membacakan susunan acara kegiatan penutupan Sumut Trainer Fest 2023 pada malam hari ini. Akan ada kata sambutan dari Sekretaris Umum PTPI Sumut, kata sambutan perwakilan IGI, pengumuman peserta terbaik, bimbingan dan arahan sekaligus
Menutup acara secara resmi oleh Coach Yan Subianto, DPN PTPI Nasional, mendengarkan lagu Bagimu Negeri, foto bersama, dan penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, untuk acara selanjutnya kata sambutan dari Sekretaris Umum PTPI Sumut, Bapak Muhammad Iqbal Julfikar. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Coach Yan Subianto, guru kami dan panutan. Beliau perwakilan dari DPN PTPI Pusat Indonesia. Kemudian yang kami hormati para senior, guru-guru, rekan-rekan trainer, motivator, baik dari PTPI dan juga rekan-rekan kita dari IGI Sumut, serta yang kami banggakan peserta The Sumut Trainer Fest 2023. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatan wassalaman ala nabiyina Muhammad akhirul anbiya'i mursalin. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya ingin ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi yang merayakan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Zulfikar SEMM, selaku Sekretaris DPW PTPI Sumut. Pada malam hari ini, saya atas permintaan Ketua DPW PTPI Sumut, mewakili panitia kegiatan, izinkan menyampaikan laporan kegiatan dan penutupan kegiatan The Sumut Trainer Fest tahun 2023 ini. Alhamdulillah, atas izin Allah yang Maha Kuasa, pelaksanaan kegiatan telah berjalan lancar, dimulai pada tanggal 23 Desember, dibuka langsung oleh ayahanda kita, Prof. Dr. Sutarna, SKP MNSC, Ketua PTPI Indonesia, dan sebagaimana pada hari ini kita tutup acara The Sumut kita tutup acara pada hari ini pada tanggal 27 Desember 2023 yang merupakan salah satu agenda kegiatan akhir tahun yang dilaksanakan oleh DPW PTPI Sumut bersama dengan IGI Sumut. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini secara rata-rata diikuti oleh 40-an, di atas 40-an peserta setiap malamnya. Tak lupa kami ucapkan apresiasi kami kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini secara kontinu. Begitu juga apresiasi kami kepada seluruh panitia, pemateri yang bekerja tanpa pamrih demi kemajuan anak-anak bangsa, hingga seluruh agenda kegiatan ini berjalan dengan baik. Dan khususnya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami kepada IGI Sumut, dengan harapan kita dapat bekerja sama dan bersinergi untuk kemajuan bangsa ini ke depannya. Kemudian untuk menciptakan agenda dan momentum yang luar biasa ke depannya. Teruslah berpikir grow mindset dan berbuat baik, karena kebaikan akan mendatangkan kebaikan. Saya mengutip surat Al-Isra ayat 7. Jika berbuat baik, kamu telah berbuat baik untuk dirimu. Jika kamu berbuat jahat, itu kembali kepada dirimu sendiri. Kemudian saya coba mengutip lagi dari surah An-Nahl. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Allah akan mendatangkan kehidupan yang baik. Jadi, insya Allah, kegiatan kita ini dilandasi dengan niat baik kita, akan mendatangkan kebaikan kita, akan mendatangkan kebaikan kepada kita ke depannya. Sebelum saya tutup, perlu kami sampaikan kepada seluruh hadirin, bahwa sebagaimana slogan dari PTPI, be competent, be professional. Kami mengajak kepada peserta-peserta yang telah mengikuti kegiatan ini, yang memiliki keinginan untuk meningkatkan kompetensi dan passion sebagai motivator ataupun trainer yang profesional, silakan bergabung dan kita akan berkolaborasi untuk berkarya dalam wadah PTPI ini.
Demikian saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bal Zulfikar. Selanjutnya kata sambutan dari Sekjen IGI Bapak Muhammad Irwan Nasution. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT, yang mana pada malam hari yang berbahagia ini, Allah masih tetap memberikan kenikmatan iman, kesehatan, kesempatan, sehingga kita sama-sama hadir di acara The Summit Trainer Plus 2023 yang diselenggarakan oleh DPW PTPI, Perkumpulan Trainer Profesional Indonesia Sumatera Utara. Izinkan saya mewakili dari Ikatan Guru Indonesia wilayah Sumatera Utara. Dalam hal ini saya mewakili IGI, Sekretaris IGI wilayah Sumatera Utara. Ucapan terima kasih kepada kita semua, di mana dari awal pertama sampai dengan hari kelima ini kita masih tetap semangat untuk mendengarkan apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada setiap orang yang hadir di hari pertama sampai di hari kelima hari ini. Kehadiran dan partisipasi aktif Anda telah membuat acara ini menjadi istimewa. Seiring berakhirnya acara ini, mari kita bawa pelajaran telah dipelajari dan hubungan yang terjalin, merawatnya saat kita melanjutkan perjalanan masing-masing. Ingatlah, kekuatan untuk menciptakan perubahan ada di dalam diri kita masing-masing. Bersama-sama kita dapat membentuk masa depan yang lebih cerah untuk diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Seperti moto IGI, sharing and growing together. Indahnya berbagi dan tumbuh bersama. Prinsip ini berarti bahwa para guru haruslah memberi atau to share lebih dahulu agar ia dapat maju dan berkembang atau to grow. Guru tidak ditampilkan dalam posisi pasif atau penerima, berlaku, namun justru dalam posisi aktif atau memberi dan berbagi dengan sesama. Demikianlah close statement dari Ikatan Guru Indonesia Wilayah Sumatera Utara. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Muhammad Irwan Nasution. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu ya, para peserta, ya kan, Coach Fadli dan Coach Rahmat akan ada 3 best peserta terbaik. Bukan berarti yang lain nggak terbaik nih, semua terbaik. Tapi kita pilih yang paling terbaik, itu ada 3. Jadi mungkin Coach Fadli atau Coach Rahmat bisa tampilkan sertifikatnya ya, saya sebutkan. Jadi kita pilih 3 nih, dari pertama join sampai dengan hari kelima penutupan. Yang pertama ada Ibu Siti Marlina, SPD Ebung, sebagai peserta terbaik pertama. Lalu kedua ada Bapak Suwanda Catur Rahman, SE SPD, sebagai terbaik kedua. Lalu yang terakhir ada Bapak Kep Haji Abdul Nasir Rahman, MMAR CCL CSM, sebagai peserta terbaik ketiga. Tapi saya ulangi kembali, bukan berarti yang lain nggak terbaik ya, Coach Fadli dan Coach Rahman ya. Semua terbaik, tapi kita pilih 3 terbaik. Untuk sertifikat nanti akan diinfokan di link. Oke. Acara selanjutnya nih yang kita tunggu, bimbingan dan arahan sekaligus menutup acara resmi oleh Coach Yan Subianto, DPN PTPI Nasional. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wal syukurillah.
pada malam ini bisa bermuajahah dengan saudara-saudara, dengan teman-teman dari Sumatera Utara, baik yang dari PTPI, ada dari IGI, dan dari perwakilan yang lainnya. Tentunya dengan segala kehormatan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus PTPI Sumatera Utara, dari mulai ada Pak Tegen, Pak Ahmad Cahyadi, ada Mbak Putri, Muhammad Iqbal, ada Coach Ilham, dan lain-lain juga, Coach Kevin, dan lain-lainnya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tadi juga ada materi dari Coach Januar juga. 5 hari pada malam ini, Alhamdulillah, ini sebagai malam yang terakhir, sebagaimana luar biasa tadi yang disampaikan oleh beberapa saudara yang menyampaikan sebelumnya ya, sangat luar biasa dan tentunya akan menjadi kemanfaatan barokah untuk kita semua yang hadir, juga tentunya untuk keluarga besar dari PTPI, menjadi sebuah percontohan yang luar biasa. Bukan hanya itu saja, sinergi frekuensi yang kuat itu luar biasa dari para trainer yang mengisi materi dari mulai setelah pembukaan sampai dengan malam ini menjadi sebuah frekuensi pembelajaran, learning, karena kita juga tentu saja salah satu hal yang paling pokok kalau saya sebagai muslim mensuri tauladani apa yang sudah juga Nabi contohkan. Salah satu yang disifati dari Nabi itu kita menjadi seorang trainer yang gerak cepat. Gerak cepat itu kalau di bahasa Inggrisnya itu fast. Fast itu salah satunya memang kita harus melakukan bagaimana ketika mengasah keterampilan, mengasah terus keahlian, mengasah terus kemampuan, mengasah terus pengetahuan, wawasan, dan semuanya, karena itu tentunya sebagai salah satu kado terindah untuk para audien kita. Kado terindah untuk teman-teman yang belajar bersama kita. Kado yang paling luar biasa untuk teman-teman yang sharing dengan kita. Dan kado yang terindah itu tentunya tidak akan pernah keluar kalau kita juga tidak memiliki fase yang pertama, yaitu fatonah. Yang kedua, karena kita juga tentunya sebagai seorang trainer memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa, punya pengaruh yang luar biasa, maka satu hal begitu satu kata yang keluar dari kita memiliki sebuah frekuensi yang besar, entah ke masyarakat sekitar kita, entah ke audien, entah ke keluarganya, kemanapun, maka kita tentunya akan selalu menyampaikan hal-hal yang positif, perubahan yang lebih baik, dan itu menjadi salah satu amanah. Fase yang kedua, kita harus konsistensi di dalam amanah kita. Selalu kita menyampaikan hal yang kebaikan, kebaikan, dan kebaikan, karena salah satu hal yang terbaik dari seorang trainer adalah ketika kebaikan itu menjadi efek bola salju, maka niscaya efek bola salju kebaikan akan kembali kepada trainer dengan jauh lebih besar, berlipat-lipat besarnya. Dan yang ketiga, setelah kita bisa memiliki sebuah hal kekuatan untuk fatonah, kita juga melakukan dengan konsep amanah, kita tetap menjadi orang yang bisa dipercaya, orang yang benar-benar memiliki sebuah kejuran-kejuran di dalam hati, kita memiliki kebersihan dari sifat-sifat kita, maka salah satu hal yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah sidik. Sehingga di dalam sifatnya seorang trainer ketika menyampaikan, kita menyampaikan tahu persis ketika bagaimana nanti audien ketika kita menyampaikan itu, maka pengaruh apa yang bisa kita siarkan, pengaruh apa yang bisa kita berikan. Tidak pernah lepas dari kuasa nur ilahi, dari ilmu yang memang diturunkan oleh Allah. Kita hanya merumuskan, menggabungkan, kita hanya menjahit beberapa hal sehingga bisa kita sampaikan kepada teman-teman yang belajar bersama kita. Saat ini misalnya kita berdiri sebagai teman fasilitator untuk sharing, bukan berarti tentunya paling ahli, tapi kita harus mengakui bahwa tentunya kita juga akan mengasah gergaji kita belajar bersama yang lainnya. Dan yang berikutnya, karena kita harus mengasah terus kemampuan kita, wawasan kita, pengetahuan kita, tidak pernah lelah kita untuk belajar, karena memang tidak ada batas waktu untuk kita belajar, supaya kita tetap memiliki eksistensi diri yang baik, memiliki kemampuan yang luar biasa, memiliki sisi kemahiran di dalam delivery skill kita sebagai seorang fasilitator, seorang coach, motivator, inspirator, trainer, atau apapun sebutannya. Tapi salah satu hal yang paling harus kita lakukan adalah kita memiliki jiwa tablik yang secara tulus, secara ikhlas. Kapanpun kita dibutuhkan untuk tablik, maka kita akan tablik kebaikan. Kapanpun kita harus menyampaikan kebaikan, saat itu juga kita harus menyampaikan sebuah kebaikan. Dan itu salah satu jiwa di dalam seorang trainer, totalitas. Ketika totalitas itu ada, maka kebaikan itu akan muncul. Dan fast ini sebagai gerak cepat seorang trainer untuk bisa meningkat, bisa melampungkan diri, bisa kita meningkat dalam kancah lebih luas, spektrum dan audiensi yang lebih jauh, kita bisa akan raih. Jadi gema kita sampai di mana? Gema kita yang sekarang ini
reach kita yang paling besar yang masih bisa kita raih, maka kita akan berusaha meraihnya. Karena kita punya pengaruh kebaikan, semakin luas kebaikan kita yang bisa kita gulirkan, semakin dalam, semakin jauh, maka semakin banyak lagi kebaikan yang akan membawa orang-orang beranjak menuju hal yang lebih baik. Dan saya kira dengan tentunya kalau tadi kita juga sudah sama-sama bagaimana ketika dalam 5 hari ini, 5 malam, setiap malam sudah melakukan pembelajaran-pembelajaran, kita sudah melakukan hal-hal yang sifatnya fast itu, dan tentunya tak lupa bahwa seluruh ilmu yang ada, ibarat ada matahari, ada rembulan, kita melihat rembulan, melihat matahari, ketika ilmu itu dari matahari kita tidak bisa langsung melihatnya, karena begitu terang sinarnya, begitu lugu, kita punya rembulan yang indah. Nabiullah Muhammad SAW bagi saya sebagai seorang muslim dan bagi teman-teman yang muslim sebagai salah satu, bahwa tentunya ada selalu pemancar di kita, satelit-satelit yang menyampaikan kembali. Ketika ada satelit yang menyampaikan kita sebagai seorang trainer, berarti kita juga memiliki satelit-satelit di sekitar kita. Oh, ternyata ada teman-teman yang bisa, yang kita ajak, kita raih, kita gandeng bersama untuk sama-sama menebar kebaikan-kebaikan ini. Dan salah satu visi kita kalau saat ini kita sebagai seorang yang profesional, kita berbasis dengan kompetensi, maka ketika kita mengajak semuanya juga bersama-sama untuk meningkatkan kompetensi sehingga menjadi seorang yang profesional. Trainer yang profesional akan terus menggenggam fast dengan sangat kuat karena dia selalu akan menggenggam bagaimana ketika dia harus fatona, harus amanah, harus sidik, dan senantiasa tablik. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada baginda yang kita suri tauladani, yang kita contohi, yang selalu kita ingat-ingat karena kita senantiasa mengharapkan cinta dan nantinya belian dari beliau. Salah satu yang disampaikan oleh beliau kemanapun juga menyampaikan dengan tablik yang sangat baik, kita mencontoh sebagai seorang trainer yang bisa menyampaikan dengan segala kearifan, kebijaksanaan, dan kebaikan sebagaimana Rasulullah SAW hadir untuk dunia dan bukan hanya berkebaikan untuk dunia, kebaikan kita akan dihitung sampai dengan di akhiratnya. Kira-kira demikian yang bisa sampaikan. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Kita maju bersama, kompeten bersama, kita saling belajar, mengasah gergaji bersama, kita pertajam segala skill, wawasan, pengetahuan kita secara bersama-sama. Salam dari saya, semoga kita senantiasa diberikan kemampuan untuk bergerak cepat, untuk fast, dan untuk tetap gercep menjadi seorang trainer yang luar biasa. Salam hormat dari saya untuk semua saudara yang ada di Sumut dan semuanya. Pada malam ini juga, karena sudah 5 hari berturut-turut, insya Allah di tahun besok 2024 akan jauh lebih banyak lagi hadirin yang akan ikut di dalam The Sumut Trainer Festival 2023. Besok kita akan ganti The Sumut Trainer Festival 2024 dengan jauh lebih membahana. Stadium pit yang lebih besar. Karena saya yakin bahwa teman-teman di Sumut punya semangat yang sangat luar biasa. Kayak saya tetap semangat, keep semangat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yan Subianto. Acara selanjutnya mendengarkan lagu Bagimu Negeri. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami berbakti. Terima kasih. Banyak hal baik, ilmu yang bermanfaat didapat selama 5 hari ini. Mulai dari bagaimana kita membuat perubahan efektif, menuju rebranding organisasi menjadi pribadi lebih unggul. Dan banyak lagi yang pasti semua sesuai dengan tema kita. Berbagi, berkolaborasi, beraksi untuk negeri. Besar harapan kami kegiatan ini berdampak positif bagi kita semua perubahan. Besar dari sisi pribadi,
sosial, dan lingkungan kerja. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi foto bersama. Untuk dari Coach Fadli atau Coach Rahmat, mungkin bisa bantu untuk pengambilan fotonya. Oke, siap. Untuk slide pertama, boleh kita aktifkan dulu kamera, open cam-nya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke. Di slide keduanya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, MC. Baik. Kelas Terima gaya kasih, bebas. Coach Fadli. Mas Fadli, Terus gaya foto bebas, gaya bebas. Gaya bebas. Oke, Oke. sekali lagi Coach Fadli, gaya bebas. Gaya bebas ya. Oke. Silakan untuk slide pertama. Berikan gaya bebas dan gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Di slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Coach Fadli. Jalur lembah tidaklah rata di ujung tali. Saya mohon maaf atas segala kata. Semoga penutup ini mengena di hati. Saya Putri Afrianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih oleh MC. Terima kasih Coach Yan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.